Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Kak Mahmudi, bisa kalian panggil Kak Mudi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma apa nih? Logaritma ini biasanya kalau siswa tahu, logaritma ini biasanya apa sih logaritma? Kayak bingung terus susah. Kalau kita belajar bersama di sini, insya Allah logaritma akan menjadi lebih mudah. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini? Nah, yang pertama nanti ada definisi logaritma, kemudian ada sifat-sifat logaritma dan fungsi logaritma. Nah, di sini nanti kalian diharapkan dapat menerapkan fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari dan juga nantinya dapat menggunakan sifat-sifat logaritma untuk mengerjakan soal-soal logaritma tentunya. Nah, kita lanjut ke logaritma. Oke. Nah, sekarang kakak punya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Misal, ini sebelum ke definisi ya, konsep awalnya dulu. Kalau ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Misal, kalau ada yang tanya, 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Nah, ini dinamakan operasi perpangkatan, atau bisa kita bilang sebagai fungsi eksponen, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, terus kemudian kalau ada yang tanya lagi, 8 akar 3 sama dengan berapa? Nah, ini merupakan operasi bentuk akar. Nah, kemudian kalau ada yang tanya lagi, 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini merupakan bentuk logaritma. Oke, dari sini akan saya jelaskan dari yang awal. Apa sih maksudnya ini? Nah, misal kalau ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, kalau kemudian ada 8 akar 3 sama dengan 2, maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, maka di logaritma ini kita akan mencari pangkatnya dari persamaan yang di atas. Kita akan mencari pangkatnya, oke? Biasanya kalau lebih mudahnya itu seperti ini. 2 pangkat berapa sama dengan 8, yaitu pangkat 3. Lebih mudah kan? Oke, kakak ulangi lagi. Cara mudahnya itu untuk 2 log 8 sama dengan 3, itu lebih mudahnya seperti ini. 2 pangkat berapa sama dengan 8, yaitu 2 pangkat 3. Oke, sudah paham ya sampai sini? Mudah kan untuk mencari logaritma? Berarti kita cari pangkatnya. Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Berarti lebih mudahnya 2 pangkat berapa sama dengan 8? Berarti 2 pangkat 3. Nah, hasilnya sama dengan 3. Oke, kita ke definisinya. Definisi logaritma. Jika kakak punya A log B sama dengan C, nah ini bisa kita tulis seperti ini. A pangkat C sama dengan B. Nah, yang kita cari adalah nilai C-nya. C-nya ini merupakan pangkatnya. Oke, kita kontak. Nah, namun di sini ada syaratnya. Tidak semua angka itu bisa masuk menjadi A, dan juga tidak bisa sembarang angka bisa masuk di B. Syaratnya adalah untuk yang A. Nah, yang A ini namanya basis. Kakak ulangi lagi, bisa kalian ingat-ingat ya. Kalau yang A ini sama dengan basis. Basisnya itu syaratnya hanya harus positif. Oke, hanya harus positif. Kalau dalam matematika biasanya ditulis A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 ini sama dengan A-nya positif. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke. Nah, untuk yang B ini biasa dinamakan numerus. Nah, syaratnya itu B-nya juga harus positif, atau B ini bisa kita namakan juga bilangan yang dilogaritmakan. Nah, sudah tahu kan definisinya apa? Kemudian kita langsung ke contohnya agar kalian bisa lebih paham. Oke. Contoh yang awal. Misal kakak punya 2 log 16 sama dengan berapa? Berapa yuk? Nah, ini sama dengan 2
pangkat berapa sama dengan 16? 2 pangkat 4. Benar sekali. Satu kali lagi ya. Oke. Kalau kakak punya 3 log 9, 3 log 9 sama dengan berapa? Ini sama aja dengan 3 pangkat berapa sama dengan 9? 3 pangkat 2. Nah, sebenarnya anak-anak, untuk membaca logaritma ini yang benar itu seperti ini. Logaritma 9 dengan basis 3 sama dengan 2. Seharusnya seperti itu. Tapi untuk lebih mudahnya kita membacanya seperti ini aja ya. 3 log 9 sama dengan 2. Oke. Kita lanjut ya. Nah, setelah definisi, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma. Nah, di sifat-sifat ini ada banyak sifat, ada 10 sifat. Tapi untuk lebih mudahnya, untuk memudahkan kalian untuk mengingat sifat-sifat logaritmanya, kakak bagi menjadi 3 sifat. Oke. Sifat yang pertama yaitu sifat dasar. Apa sih kak sifat dasar ini? Nah, sifat dasar ini ada 2 sifat. Yang pertama, A log A sama dengan berapa? A log A berarti A pangkat berapa sama dengan A? Berarti pangkat 1. Nah, itu sifat dasar yang kedua. A log 1 misalkan, berarti A pangkat berapa sama dengan 1? A pangkat 0. Oke, kakak kasih garis ya agar kalian bisa memudahkan nantinya untuk menulis. Oke, itu sifat yang kedua, sifat operasi. Nah, kalau di dalam matematika, operasi itu identik dengan apa aja yuk? Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kakak tambah dengan perpangkatan karena kemarin kalian sudah mempelajari tentang eksponen. Nah, oke, sifat operasi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Oke, apa aja sih kak sifat di operasi ini? Oke, yang pertama, jika ada A log B plus A log C itu sama dengan A log B kali C. Nah, syaratnya itu adalah basis di sini harus sama. Nah, kalau basisnya sama, kita bisa gabung menjadi A log B kali C. Nah, di mana di sini kalau ada penjumlahan itu bisa menjadi perkalian atau bisa sebaliknya nanti ya. Kalau ada A log B kali C, kita bisa ubah bentuknya menjadi A log B tambah C. Nah, jadi kalau ada penjumlahan itu menjadi perkalian. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sama. Kalau tadinya ada penjumlahan menjadi perkalian, di sini ada pengurangan menjadi pembagian. Kalau ada A log B dikurangi A log C berarti sama dengan A log B dikurang C. Nah, syaratnya adalah hanya harus sama atau basisnya harus sama. Sifat yang ketiga, A log B pangkat P. Nah, ini pangkat ya. B-nya ada pangkatnya, numerusnya berpangkat. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi P-nya kita tarik ke depan. Seret kita tarik ke depan, jadinya P dikali A log B. Nah, seperti ini yang pangkat. Nah, kalau misal gini kak, kalau yang basisnya ada pangkat, terus kemudian numerusnya juga ada pangkat. Nah, ini untuk pangkat, numerus, dan basisnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Oke. Tapi untuk pindah ke depannya yang P dulu. P per Q. Jadi yang belakang jadi atas, yang ini yang atas jadi bawah. Oke. P per Q kali A log B. Nah, kakak kasih kotak ya. Oke. Nah, jadi tadi sudah ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan perpangkatan. Nah, ini sifat operasi di logaritma. Nah, 2 sifat dulu. Nanti untuk sifat ketiga setelah contoh yang ini ya. Kita langsung pergi ke contohnya. Nah, contoh yang pertama, hasil dari 1/5 log 625 ditambah 64 log 1/16 sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan sifat dasar logaritma yang tadi. Nah, cara mengerjakan gimana? Nah, ini kakak punya tips untuk kalian
untuk mengerjakan logaritma. Bagaimana Kak tipsnya? Oke. Jadi semua bilangan itu kita ubah menjadi prima pangkat. Nah, masih ingat prima pangkat itu apa? Ayo. Oke, prima pangkat. Misal Kakak punya angka 9 di sini. Nah, angka 9 ini bisa kita ubah menjadi bentuk prima pangkat. Prima pangkatnya berapa? 3 pangkat 2. Nah, bilangan 3 ini kan prima dan punya pangkat. Nah, seperti itu. Kakak punya 12. Nah, kalau 12 gimana angkatnya? Nah, kan tidak ketemu. Nah, kalau seperti ini, angka 12-nya itu kita hitung menggunakan pohon faktor. Nah, kalau dikasih sudah dihitung menjadi pohon faktor, nanti ketemunya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sampai sini paham? Oke, kakak kasih kotak yang akan menjadi tips untuk kalian mengerjakan logaritma. Oke, dari contoh ini, maka kita ubah menjadi bentuk prima pangkat. Nah, 1/5 kita ubah menjadi prima pangkat. 1/5 itu sama dengan 5 pangkat min 1. Nah, 5 pangkat min 1. Nah, untuk 625 kita ubah menjadi bentuk 5 pangkat berapa? 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4. Kemudian yang 64 juga sama, 2 pangkat 6. Yang 1/16 itu menjadi 2 pangkat min 4. Nah, ini kenapa kok jadi 2? Karena 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kalau naik itu pangkatnya menjadi min, jadi 2 pangkat min 4. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi sifat perpangkatan. Kalau ada basisnya berpangkat dan numerusnya berpangkat, itu bisa kita tarik ke depan. Jadi 4/-1, 5 log 5-nya tetap. Nah, ini juga sama. Min 4/6, 2 log 2. Oke. Jadinya seperti apa? Nah, min 4 per min 1 sama dengan min 4. 5 log 5 sama dengan berapa? 1. Nah, sifat dasarnya tadi ya, jangan sampai lupa. Untuk yang min 4/6 kita perkecil atau kita sederhanakan menjadi min 2/3 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Nah, kemudian kita operasikan seperti biasa. Jadinya min 4 dikurangi 2/3. Jadi hasilnya min 12 min 2 sama dengan min 14/3. Mudah kan? Nah, ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua. Kakak punya 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12 sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini ternyata basisnya sama. Basisnya 2, 2, 2 sama. Oke, kalau basisnya sama kita bisa rubah bentuknya. Kalau penjumlahan menjadi perkalian, kalau pengurangan menjadi pembagian. Oke, kita rubah ya. 2 log dimana 8 ditambah 6 ini kan kalau kita rubah menjadi perkalian berarti 8 kali 6. Terus kemudian kalau pengurangan menjadi pembagian berarti dibagi 12. Nah, seperti ini. Nah, kita operasikan berarti ketemu hasilnya 4. Oke. Nah, kita ingat di awal tadi kalau ada 2 log 4 sama dengan berapa? Itu sama dengan 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2 pangkat 2 ya, benar sekali. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini kakak namakan sifat WK. Bisa biar kalian lebih mudah untuk mengingat, karena menurut kakak untuk sifat yang terakhir ini menurut kakak pribadi loh ya, agak susah diingat. Kalau yang tadi kan ada sifat dasar kan mudah banget. Kemudian ada sifat operasi, kita tinggal ingat-ingat aja kalau ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Nah, untuk sifat yang ketiga ini kakak kasih nama sifat WK. Oke. Oke, sifat yang pertama, A log B itu sama dengan 1/B log A. Jadi anak-anak di sini sebentar.
Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini ada basis, ada numerus. Nah, basis dan numerusnya ini bisa kita tukar, tapi dengan syarat ini lognya ini kita taruh di bawah. Jadi kita tukar. Jadi kalau A-nya kita tukar jadi numerus, ini apa namanya? Bentuknya menjadi 1/B log A. Oke. Sifat yang selanjutnya, kalau ada A pangkat A log X. Nah, ini A-nya ini konstanta. Kalau punya pangkat log, hasilnya sama dengan X. Tapi syaratnya di sini nilai A ini konstanta harus sama dengan basisnya. Kalau sama, maka nilainya sama dengan X atau basisnya dari pangkatnya tadi. Oke. Nah, oke. Untuk sifat selanjutnya, jika ada A log B dikali B log C dikali C log D itu sama dengan A log D. Nah, syaratnya harus B di sini harus sepasang. B basis dengan B numerus harus pasang. Di sini juga sama. C numerus harus sama dengan C basis. Nah, jadi yang diambil yang depan sama yang belakang. Misal kalau cuman ada A log B, B log C, maka hasilnya A log C. Nah, melainkan ini ada 3, maka ini yang sambung, ininya sambung. Jadi kita ambil depan sama belakangnya. Jadi ketemu A log D. Oke. Yang terakhir, ini ada A log B sama dengan X log B per X log A. Nah, ini kenapa ada muncul X? X ini dari mana? Nah, jadi anak-anak, A log B ini bisa kita pecah jadi yang basis bisa jadi numerus. Syaratnya nilai basisnya di sini sembarang nilai basis di sini harus sama. Jadi bentuknya menjadi X log B per X of A. Nah, kakak kasih kotak dulu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh. Oke. Nah, contoh yang ketiga tadi kan 1, 2, sekarang yang ketiga. Diketahui 5 log 3 sama dengan P. Nah, ditanya 15 log 81 sama dengan berapa? Nah, oke. Kita pakai sifat WK tadi. Jangan lupa kuncinya yang tadi untuk menghitung logaritma kita ubah bentuknya menjadi prima pangkat. Oke, 15 kita ubah menjadi prima pangkat menjadi 3 kali 5. Kemudian yang 81 menjadi 3 pangkat 4. 81 ini dari mana 3 pangkat 4? Kalian coba bawaan faktor. Nanti akan ketemu 3 pangkat 4. Selanjutnya bagaimana? Nah, di sini ada basis 2 angka, 3 dan 5, 3 kali 5. Nah, ini kalau di logaritma itu tidak ada sifat-sifat yang basisnya ada 2, basisnya hanya 1. Tapi kalau numerusnya ada 2, itu ada. Jadi, kita ubah bentuknya. Jadi, basisnya kita tukar dengan numerusnya kita taruh di basis. Nah, dengan syarat bentuknya akan berubah menjadi 1 per yang tadinya 3 pangkat 4 ini numerus berubah menjadi basis, yang basis menjadi numerus. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bawah ini bisa kita ubah bentuknya. Nah, memang anak-anak kalau di logaritma ini kuncinya itu kita harus sering-sering latihan soal. Karena di sini untuk merubah bentuknya kita menggunakan insting kalian. Nah, dan juga pastinya kalian juga harus ingat-ingat sifat-sifat 3 tadi, sifat dasar, sifat operasi, dan yang terakhir yakni tadi sifat WK. Oke, yang bawah berarti kita ubah bentuknya menjadi, nah ini tadi ada perkalian. Kalau ada perkalian, kita ubah menjadi penjumlahan, benar sekali. Nah, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini.
Nah, 3 pangkat 4 log 3 ditambah 3 pangkat 4 log 5. Nah, oke, setelah ini bagaimana, Kak? Nah, di sini ada 3 pangkat 4. Di sini ada 3 pangkat. Kalau tidak ada pangkatnya berarti sama dengan pangkat 1. Benar sekali. Nah, kita ubah bentuknya. Jadi, kalau ada basis yang punya pangkat dan numeris punya pangkat, pangkatnya bisa kita keluarkan ke depan menjadi seperti ini. Nah, yang tadinya 1 kita taruh di depan 1/4, 3 log 3. Ini sama juga 1/4, 3 log 5. Nah, kalau seperti ini kita tinggal operasikan saja. Nah, oke, kalau di sini nanti ada 1/4 itu dikali 3 log 3 tadi 1 kan ya. Nah, sifat dasarnya kan 3 log 3 sama dengan 1. Nah, di sini 3 log 5 bagaimana? Sedangkan yang diketahui adalah 5 log 3. Nah, gampang saja kita ubah bentuknya. Kita tukar yang basis menjadi numeris, yang numeris menjadi basis. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 3 log 5 sama dengan 1 per P. Kalau di sini 5 log 3 sama dengan P, maka kalau 3 log 5 sama dengan 1 per P. Nah, kita lanjut di jawabannya ya. Nah, berarti menjadi 1 per 3 log 3 sama dengan 1, 3 log 5 sama dengan 1 per P. Maka hasilnya 1/4 plus 1/4 P. Nah, untuk memudahkan mengoperasikan ini, maka untuk pembilang dan pembagi, pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 4P. Maka hasilnya menjadi 4P kali 1 4P. 4P dikali 1/4 itu sama dengan P, dan 4P dikali 1/4 P hasilnya sama dengan 1. Nah, mudah bukan? Nah, ini sifat-sifat logaritma. Selanjutnya kita ke fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma ini hampir sama dengan fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen kemarin kan ada fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu positif dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka kalau fungsi logaritma adalah fx sama dengan a log x, di mana a-nya positif dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sama saja kan. Nah, oke. Grafik fungsi logaritma. Nah, untuk yang fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma, nanti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya ya untuk contoh-contoh soalnya dan penjelasan lebih lanjut. Nah, ini grafik logaritma. Kalau ada fx a log x untuk a-nya positif, maka grafiknya monoton naik. Nah, kalau a-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka grafiknya monoton turun. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nah, monoton naik untuk yang A-nya positif, dan untuk yang A-nya kurang, mohon maaf ini salah, untuk A-nya yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka monoton turun. Nah, untuk grafik fungsi logaritma ini akan selalu melewati titik 1,0 di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan langsung di kolom komentar aja ya anak-anak. Oke, selamat siang. Saya Idi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.